kami dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru karyawan SD Negeri Sambejo nomor 1. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Kegiatan saya melengkapi tugas dari pendidikan calon guru gerak itu akan melakukan diskriminasi budaya positif. Di sini saya akan memberikan
dilakukan anak-anak dari dalam dirinya sendiri, jadi bukan karena paksaan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin positif diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi anak melakukan disiplin positif itu bukan karena kamu tidak melaksanakan aturan memakai seragam karena kamu nanti akan dihukum. Jadi memang harus tumbuh dari dalam dirinya anak. Nah, ini ada 6 karakter, mungkin Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila kelas 6: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam ini termasuk juga tadi dari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi anak itu melakukan suatu kegiatan baik itu positif atau negatif, pasti ada motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Ada 3 motivasi, yaitu yang kedua itu ada 2 motivasi eksternal dari luar. Itu karena anak menghindari suatu hubungan. Jadi anak melakukan kesalahan itu karena tidak ingin dihukum. Terus ada yang tidak ingin melakukan kesalahan itu karena sebuah imbalan. Oh, kamu kalau besok memakai seragam, saya kasih hadiah. Jadi anak-anak dapat hadiah, dapat hukuman. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal itu dari dalam diri anak sendiri. Jadi keinginan apa yang mereka percaya, apa yang mereka memang dari dalam dirinya itu punya rasa menghargai. Dan ketiga, konsep keyakinan kelas. Dalam mewujudkan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sebelumnya Bapak Ibu kan waktu masuk awal sekolah tahun ajaran baru pasti setiap kelas membuat kesepakatan kelas. Nah itu berarti bukan semata-mata kesepakatan kelas itu yang buat bukan gurunya, tapi bersama dengan anak. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu berupaya berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi dengan anak. Misal membuat list, kertas, lembaran sticky note itu anak menuliskan apa yang diinginkan di kelas itu seperti apa, suasana kelas itu yang seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak. Terus misal contohnya dilarang makan, dilarang tidak boleh tidur di kelas. Itu contoh, nanti misal anak-anak ada pernyataan seperti itu. Terus setelah peraturan-peraturan kelas tadi dibuat, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Contohnya, tadi ada pernyataan peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu termasuk kalimat yang masih kurang bagus. Jadi yang mengubah peraturan menjadi kalimat positif itu tadi kan dilarang membuang sampah. Kalimat yang positif itu seharusnya tidak usah ada kata dilarang, buanglah sampah pada tempatnya. Itu nanti jadi pemahaman anak itu sudah berbeda. Terus menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dalam peraturan. Ada nilai tanggung jawab, gotong royong, seperti yang ada di
Ini adalah kasus Ibu Rita, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya, Dino namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Dino yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan memasak. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Misal ada kasus salah satu murid itu minta bekal semua anak, hampir keseluruhan di kelas. Nah, itu meresahkan teman-temannya. Apa yang dilakukan sebagai guru? Memberikan nasihat, terus melakukan pendekatan, itu semua yang dilakukan itu. Nah, kita sebagai guru harus tahu dulu alasannya apa kok video itu minta bekal anak-anak. Berdasarkan kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kita harus mengulik alasan Dino melakukan seperti itu. Yang pertama, alternatif jawabannya karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar Dino yang sedang berusaha dipenuhi Dino yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, karena dia capek mencari perhatian
bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Yang kedua, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini ada 3. Jika kita memberikan hukuman keuangan seperti apa, jika kita memberikan sanksi itu nanti anak-anak seperti apa, dan jika kita mulai melakukan tahapan restitusi nanti anak-anak akan seperti apa. Jika kita menghukum anak, murid itu pasti nanti akan menyembunyikan kesalahan. Contoh, ada sampah yang di bawah mejanya. Ini salah saya, siapa? Pasti anak jawab, bukan saya bu, bukan saya bu. Dia nggak mau bukan. Anak pasti akan seperti itu. Bukan pulang bu, kan bu sama mas Febri bu. Anak pasti akan menjawab seperti itu. Jika kita memberikan, kalau buang sampah ini nanti akan dibuang mengelilingi lapangan, pasti anak akan menghindar. Dampaknya, anak akan mudah marah, merasa bersalah, rendah diri, dan akan mengasingkan. Kemudian jika kita memberikan sebuah sanksi, murid hanya ingin menaati peraturan itu karena takut akan sanksi yang diberikan. Dampaknya anak akan kehilangan hak. Contohnya berangkat terlambat. Sudah jam berapa ini? Kenapa baru datang? Sana mengerjakan dulu PR di luar. Itu anak-anak kehilangan haknya meskipun dalam pelaku sholat, dalam pelajaran. Jadi sanksi itu mungkin ada kondisi tertentu saat kita memberikan suatu sanksi pada anak. Kemudian selain sanksi, misal imbalan atau reward. Untuk imbalan reward itu sebenarnya boleh. Sesekali boleh sebagai motivasi anak, tapi kalau seringan itu anak akan jaga aku dalam ini itu dia sudah dulu. Anak pasti akan cari iming-iming dari ini. Sebenarnya nggak perlu, cuma nanti kalau diiming-imingi terus, anak akan motivasinya jadi bukan karena dia ingin, karena suatu iming-imingan tadi. Seharusnya apa yang kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi, proses menciptakan murid memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah, rumah, di kelas kalau anak melakukan kesalahan. Yang pertama, langkahnya kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Contohnya anak kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan di kelas bahwa di kelas boleh minum tetapi tidak boleh makan. Nah, anak melakukan kesalahan waktu di kelas itu makan. Yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada anak baik-baik dan diusahakan untuk melakukan segitiga restitusi itu jangan di hadapan murid-murid yang lain, tapi kita ngobrol berdua aja
ruang santai, aman. Itu akan membuat anak yang melakukan kesalahan tadi jadi tidak mudah marah. Kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh pertanyaan memancing siswa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nanti kita akan ada solusinya, kita cari solusinya. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, kita mengupayakan bahwa anak itu tahu apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Contoh pertanyaan yang kita lakukan sama, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan itu, mengapa kamu melanggar, mengapa kamu terjemahan di kelas. Kemudian anak akan menjawab memancing, jawaban anak itu seperti apa. Kemudian kita tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati di kelas waktu awal belajar, dan kita kan tidak boleh makan di kelas, kita hanya boleh foto. Berarti apa yang harus dilakukan ketika kamu tidak melakukan makan di kelas itu, sebelumnya kamu di rumah harus ngapain? Nah, anak akan menjawab, oh saya lapar dulu, saya di rumah tadi kesiangan dulu. Nah, berarti kan nanti akan ada solusinya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pertanyaan untuk menanyakan keyakinan yang sebelumnya dibuat di kelas. Masih ingatkah kamu tentang kesepakatan yang telah kita buat bersama? Nah, tiga tahapan tadi adalah tahapan segitiga restitusi yang dilakukan untuk anak agar tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Nah, ini ada contoh kegiatan disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Nah, setiap Jumat kita ada Jumat bersih, paginya kita senam bersama. Itu juga termasuk kegiatan disiplin positif yang jadi unggulan sekolah kita. Kemudian ada bersih-bersih lingkungan. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara, itu menerapkan disiplin positif juga untuk anak-anak. Kegiatan disiplin positif Asmaul Husna setiap pagi, itu juga kegiatan yang dilakukan anak-anak yang bernilai kebajikan tentang keagamaan. Nilai-nilai kebajikan seperti kebersihan, nilai-nilai gotong royong. Kemudian di saat kemarin sebelum melakukan diseminasi, saya sudah melakukan 3 restitusi kepada 2 anak kelas 4 yang mengalami 2 kasus. Yang pertama itu Mbak Vera itu melakukan kesalahan makan di kelas. Saya mencoba melakukan tahapan segitiga restitusi agar anak dapat mengetahui apa kesalahan mereka, apa yang akan dilakukan mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian ada kasus Mas Febri itu melakukan kesalahan berangkatnya terlambat. Kok bisa? Apa yang harus kita lakukan agar anak itu mempunyai kesadaran? Saya ajak anaknya untuk duduk berdua, saya berkomunikasi dengan baik, bukan dengan marah-marah. Kalau kita berkomunikasi dengan anak marah-marah, itu nanti anak udah takut sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai disiplin positif, tentang konsep-konsep yang
Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin apa yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian saya akhiri presentasi dari saya mengenai disiplin positif. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vera tahu nggak kok diajak guru duduk di sini ya? Mbak Vera kira-kira tahu nggak kenapa ya kok saya diajak guru duduk di sini? Kesalahan apa yang dibuat Mbak Vera hari ini? Oh iya, makan dikeluarkan. Sebenarnya udah tahu apa yang dilakukan Mbak Vera itu salah. Kan harusnya kesepakatan kelas yang dibuat kita kemarin itu apa kesepakatan yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh makan di dalam kelas, kita hanya boleh minum. Berarti kan harusnya makan itu pada saat apa? Pada saat istirahat. Terus kok Mbak Vera masih melakukan itu karena apa? Belum makan, lapar, nggak bisa nahan. Nggak sempat sarapan. Kita kan tahu alasannya kok tadi bisa makan itu berarti karena terburu-buru, tidak sempat makan di selat awan. Berarti kan Mbak Vera tahu nih besok-besok itu boleh nggak makan lagi di kelas? Tidak boleh, harusnya sarapan di pagi hari, kalau enggak pas waktu istirahat. Berarti untuk memperbaiki kesalahan Mbak Vera harusnya bagaimana? Bangunnya harus apa? Bangun harus lebih awal biar bisa sarapan. Jadi pas di kelas tuh tidak mengganggu penampilan. Oh nanti kamu Mary iri, jadi iri. Mbak Vera kok makan saya tidak, kan jadi iri. Berarti kan Mbak Vera hari ini tahu ya kesalahannya apa? Berani berbuat salah, berani bertanggung jawab. Berarti tanggung jawabnya Mbak Vera tidak akan mengulangi lagi. Berarti besok Mbak Vera harus berangkat lebih awal. Sarapan dulu. Kalau nanti di sekolah satunya lapar, kalau tidak ditahan pada waktu istirahat. Itu ya. Apa yang harus diucapkan Mbak Vera ketika Mbak Vera melakukan salah sama Bu Guru? Maaf. Jadi Mbak Vera meminta maaf sama Bu Guru dan sama teman. Itu ya. Tidak diulangi lagi ya. Terima kasih. Darel masuk sekolah jam berapa? Jam 6. Maksudnya kan jam 7. Mas Darel berangkat sampai sekolah jam berapa tadi? Jam setengah 8. Kok bisa datang setengah 8 itu bagaimana? Harusnya kan datang sekolah itu jam 7. Kenapa Mas Darel berangkat sampai sekolah jam setengah 8? Bangun siang. Bangun siang? Apa tidak dibangun orang tua? Dibangun tapi tidak kedengeran. Oh enggak kedengeran. Tidurnya jam berapa semalam? Jam 9. Jam 9. Kok bisa bangunnya kesiangan? Enggak tahu. Nah Mas Darel kan sudah kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kita harus datang tepat waktu. Nah dan karena Mas Darel hari ini datangnya terlambat, kan berarti Mas Darel melakukan kesalahan. Benar kan Mas Darel melakukan kesalahan? Apa tadi kesalahannya? Telat Datang terlambat. Nah besok
pagi, berarti apa yang harus dilakukan Mas Darel? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Usaha apa yang dilakukan Mas Darel agar datangnya tepat waktu? Pulang tidur jam Tidurnya pas jam 7. tidurnya lebih awal. Terus apa? Berarti bangunnya juga harus Pagi. lebih pagi. Nah, berarti kan hari ini Mas Darel kan melakukan kesalahan, berarti besok tidak boleh diulang lagi gitu ya. Berarti kan sesuai kesepakatan kelas kita, Mas Darel harus datang tepat waktu. Bisa ya memperbaiki kesalahannya? Bisa.